Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Haririn dari Prodi PGMI semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah inspiratif tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi. Beliau dilahirkan di kota Mesopotamia, tepatnya di kota Ur Kasdim. Ada juga sumber lain yang menjelaskan bahwa beliau lahir di kota Damaskus. Pada masa itu, di kota Mesopotamia banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala sebagai bentuk kepercayaannya bahwa itu adalah Tuhan mereka. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Beliau adalah seorang pembuat patung berhala yang mengajak para kaumnya untuk menyembah berhala-berhala yang telah dibuat. Nabi Ibrahim lahir pada masa kepemimpinan Raja Namrud. Raja Namrud adalah seorang penguasa yang terkenal sombong, bahkan sampai-sampai mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Raja Namrud bahkan pernah bermimpi bahwa tahtanya akan digulingkan oleh seorang lelaki. Sehingga pada waktu itu Raja Namrud memerintahkan pada anak buahnya untuk membunuh para bayi laki-laki yang lahir pada masa itu. Namun, orang tua Nabi Ibrahim menyembunyikan Nabi Ibrahim pada sebuah gua untuk melindunginya atau melindungi anaknya dari ancaman tersebut. Sejak usia muda, Nabi Ibrahim terkenal sebagai pemikir yang kritis. Nabi Ibrahim menunjukkan ketidakpuasannya terhadap praktik penyembahan berhala pada waktu itu yang dinilai tidak lazim. Nabi Ibrahim menyadari bahwa patung berhala itu dinilai tidak pantas untuk disembah, bahkan tidak menimbulkan sebuah kemanfaatan karena berhala itu adalah sebuah benda mati. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim pernah melihat cahaya bintang, bulan, kemudian matahari. Dalam benaknya, Nabi Ibrahim berpikir, apakah ini Tuhanku? Tetapi cahaya tersebut kemudian terbenam, sehingga Nabi Ibrahim berpikir kembali, Tuhanku adalah yang menciptakan isi langit dan bumi ini. Pencarian spiritual menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim mempunyai keteguhan hati dan kekuatan berpikir yang kuat. Nabi Ibrahim tidak hanya menerima tradisi yang ada pada saat itu, tetapi Nabi Ibrahim juga mempertanyakan dan mencari jawaban yang memuaskan hati dan akal pikirannya. Proses ini mengantarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa yang layak disembah yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta segala sesuatu yang layak untuk disembah. Kisah pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Quran surah Al-An'am ayat 76-78 yang menggambarkan perenungan dan kesimpulan Nabi Ibrahim tentang keesaan Tuhan. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim pernah melihat cahaya bintang, bulan, kemudian matahari. Dalam benaknya, Nabi Ibrahim berpikir, apakah ini Tuhanku? Tetapi cahaya tersebut kemudian terbenam, sehingga Nabi Ibrahim berpikir kembali, Tuhanku adalah yang menciptakan isi langit dan bumi ini. Kisah ini menjadi teladan bagi umat manusia untuk menggunakan akal, hati, dan juga pikirannya dalam mencari kebenaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menemukan kebenaran tentang keesaan Allah, Nabi Ibrahim akhirnya terpanggil hatinya untuk menyampaikan risalah tersebut. Risalah tersebut Nabi Ibrahim sampaikan kepada keluarga dekatnya. Orang yang pertama kali yaitu ayahnya yang bernama Azar. Dengan rasa hormat dan penuh kasih sayang, Nabi Ibrahim pun menyampaikan kepada ayahnya bahwa yang harusnya ia sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bukanlah patung-patung berhala atau benda mati. Namun meskipun disampaikan dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat, ajakannya ditolak mentah-mentah oleh sang ayah. Bahkan tidak hanya ayahnya, bahkan kaum yang lain yang pada saat itu menyembah berhala. Setelah itu, meskipun banyak sekali penolakan dari ayahnya dan juga kaum yang lain, Nabi Ibrahim tetap sabar dan terus berdakwah dan meyakinkan kepada kaum-kaum lainnya agar yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Tuhan yang patut disembah, bukan hanya berhala-berhala atau benda-benda mati yang tidak mempunyai manfaat. Setelah itu, Nabi Ibrahim dengan teguh dan tegasnya beliau menghancurkan berhala-berhala di kuil waktu itu. Tetapi ada salah satu berhala besar waktu itu yang tidak dihancurkan oleh beliau. Kenapa tidak dihancurkan? Karena sebagai bentuk bukti dan tantangan agar nantinya orang-orang yang menyembah berhala tersebut menyadari bahwa apa yang mereka sembah itu tidak menimbulkan manfaat atau madorot apapun, dan benda yang ia sembah hanyalah sebuah benda mati atau sebuah batu yang tidak mempunyai arti apa-apa. Namun pada saat itu perbuatannya itu diketahui oleh Raja Namrud, sehingga Raja Namrud mengutus para kaumnya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Tetapi atas kekuasaan Allah, api itu sedikit pun tidak menyentuh tubuhnya, bahkan tidak mempan untuk membakar Nabi Ibrahim. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam dakwah Nabi Ibrahim, yaitu meskipun menghadapi berbagai tantangan, cobaan, beliau tetap sabar dan teguh dalam berdakwah dan tetap terus menyampaikan pesan tauhid kepada kaumnya. Nabi Ibrahim juga dikenal karena perannya dalam membangun Ka'bah di Mekah bersama putranya yaitu Nabi Ismail. Pembangunan ini menjadi pusat ibadah bagi para umat muslim. Beliau menetapkan berbagai ritual haji yang menjadi rukun Islam yang kelima. Kemudian dari beberapa kisah yang menjadi kisah dan salah satu ujian terbesar dari Nabi Ibrahim yaitu penyembelihan putranya yaitu Nabi Ismail. Pada waktu itu beliau bermimpi, dan dalam mimpi itu beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Dengan penuh keikhlasan dan keteguhan, akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan apa yang telah ia mimpikan kepada putranya Ismail. Ismail yang juga mempunyai keteguhan dan keimanan yang kuat, akhirnya dengan tegas menjawab bahwasanya Ismail bersedia untuk disembelih sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya akhirnya pergi ke suatu tempat untuk melaksanakan apa yang telah Nabi Ismail mimpikan. Dalam sebuah perjalanan, mereka digoda oleh iblis yang berusaha menghalangi apa yang nantinya akan mereka lakukan. Kemudian dengan keteguhan hati dan keimanan dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka berdua bisa mengusir godaan tersebut. Tradisi melempar jumroh dalam ibadah haji dikisahkan dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu yang mana beliau itu melemparkan sebuah batu ke arah iblis untuk menghilangkan godaan dari iblis tersebut. Setibanya di tempat penyembelihan, saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya yaitu Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan wahyu yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim telah membuktikan ketaatannya. Sebagai gantinya, Allah menyediakan seekor domba besar untuk disembelih sebagai pengganti Ismail.
Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya ibadah kurban dalam Islam yang diperingati setiap tahunnya pada hari raya Idul Adha. Setelah peristiwa penyembelihan yang digantikan seekor domba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun tempat ibadah atau rumah ibadah di lembah Bakkah yang kini dikenal dengan kota Mekah. Bersama putranya Nabi Ismail, mereka memulai pembangunan Ka'bah sebagai pusat tempat ibadah tauhid. Proses pembangunan Ka'bah dimulai dengan meninggikan pondasi yang sudah ada. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saling bekerja sama, di mana Nabi Ismail mengumpulkan batu-batu, kemudian Nabi Ismail menata batu-batu tersebut. Ketika dinding Ka'bah semakin tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas sebuah batu yang kini dikenal sebagai Maqam Ibrahim untuk mencapai ketinggian yang diperlukan. Jejak kaki beliau masih terlihat pada batu itu hingga saat ini. Setelah Ka'bah dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru pada umat manusia melaksanakan ibadah haji. Seruan ini dijawab oleh umat manusia dari berbagai penjuru dunia, dan hingga kini salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim bagi yang mampu. Dari kisah teladan Nabi Ibrahim, kita dapat mengambil beberapa hikmah, di antaranya keteguhan dalam bertauhid, keberanian menentang kemungkaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya dialog dan dakwah, kemudian kesabaran dalam menghadapi ujian. Dari kisah teladan Nabi Ibrahim, kita dapat mengambil beberapa hikmah, di antaranya keteguhan dalam bertauhid, keberanian menentang kemungkaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya dialog dan dakwah, kemudian kesabaran dalam menghadapi ujian, juga pentingnya pendidikan anak dalam keimanan. Kemudian keteladanan dalam kepemimpinan dalam berkeluarga. Begitulah beberapa hikmah dari kisah Nabi Ibrahim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah Nabi Ibrahim, ada beberapa hikmah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti keteguhan dalam beribadah, ketakwaan kita kepada Allah, kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya pendidikan anak dalam keimanan, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.